anak-anak bertemu dengan Bunda Desi. Nah, hari Senin kemarin Bunda Desi sudah membagikan video pembelajaran untuk materi tematik PPKN. Videonya tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Apakah anak-anak bisa memahami materi tematik PPKN dari video yang sudah Bunda Desi share kemarin? Ya, harapan Bunda Desi, jika anak-anak mengalami kesulitan atau ada kebingungan tentang materi ataupun tentang tugasnya, anak-anak boleh bertanya kepada Bunda Desi. Oke, jadi anak-anak tidak bingung lagi. Nah, hari ini Bunda Desi akan membagikan pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun sebelum kita masuk ke materi bahasa Indonesianya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk menyimak penjelasan Bunda Desi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, alhamdulillah jika sudah siap. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak pastikan siapkan buku tematiknya, kemudian alat tulis, dan boleh menyiapkan buku paketnya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus tahu apa itu paragraf. Nah, anak-anak sudah tahu belum ya apa itu paragraf? Nah, buat yang belum tahu, paragraf itu adalah setiap bacaan itu pasti memiliki beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga sebagai gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Berikut ini contoh dari paragraf dan kita akan mengambil gagasan pokok dari paragraf tersebut. Dibaca ya. Gagasan pokok, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Ada 3 ciri untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang pertama adalah gagasan pokok bersifat lebih umum daripada kalimat yang lain. Yang kedua, gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan yang ketiga, gagasan pokok dapat berdiri sendiri jika kalimat yang lain dihilangkan. Nah, itu tadi ciri-ciri gagasan pokok. Kemudian kita akan lanjutkan ke gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Nah, gagasan pendukung itu adalah ada 3. Yang pertama, kalimatnya bersifat lebih khusus dari kalimat yang lain.
Dan yang kedua, kalimatnya bisa berupa contoh, data-data, atau pernyataan-pernyataan. Dan yang ketiga, kalimatnya tidak dapat berdiri sendiri. Jika ada satu kalimat yang dihilangkan, maka maksud paragraf itu akan sulit untuk dipahami. Tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam setiap paragraf itu pasti ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, selain gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan mengenal kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat di mana gagasan pokok dapat ditemukan dalam sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama itu memuat gagasan pokok dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat uraian yang menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya, kita akan membaca sebuah paragraf dan kita akan mencoba untuk menentukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelasnya. Apakah anak-anak sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Jika sudah, mari kita lihat untuk bacaan paragrafnya. Apakah bacaannya sudah dibaca? Jika sudah, apakah teman-teman sudah menentukan gagasan pokoknya, kalimat utamanya, dan kalimat penjelasnya? Jika sudah, yuk kita sama-sama cek apakah jawaban anak-anak benar atau tidak. Kita coba cek ya. Bagaimana dengan jawaban anak-anak? Apakah jawabannya sudah tepat? Wah, alhamdulillah jika jawabannya sudah tepat. Namun jika ada beberapa anak-anak yang jawabannya kurang tepat, tidak perlu risau, tidak perlu berkecil hati. Nanti kita akan coba lagi ya. Sekian video pembelajaran dari Bunda Desi. Mari kita sama-sama menutup video ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga anak-anak mendapat ilmu dan manfaat dari video pembelajaran yang Ibu Desi bagikan. Sekian dari Bunda Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.